Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldi dari kelas 2A1 Ilmu Komunikasi, mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Di sini yang pertama saya akan menanyakan mengenai bagaimana sih proses komunikasi yang berjalan di desa narasumber sendiri gitu. Bisa dijelaskan mungkin dari sosial lalu budaya. Menurut saya sendiri di lingkup perumahan saya, mostly dari mereka menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Dan untuk di bidang sosialnya sendiri itu seperti misalnya ada dua orang ibu-ibu yang saling bertegur sapa. Si ibu A dan ibu B bertegur sapa, bertanya mengenai kegiatan sehari-hari mereka seperti bagaimana kabarmu, apa kabar, dan apa yang kamu lakukan hari ini. Itu meliputi sosial. Dan sedangkan untuk budayanya sendiri seperti orang-orang yang bertanya tentang kegiatan yang ada di desa tersebut, karena kegiatan yang ada di desa merupakan budaya yang kita anut sendiri seperti kerja bakti, gotong royong, dan ruah desa seperti itu. Untuk membersihkan lingkungan sekitar itu kan termasuk budaya juga. Jadi mereka memberi kabar jika besok ada kegiatan kerja bakti. Mereka bisa memberitahu secara tatap muka ataupun secara online seperti via WhatsApp atau Messenger. Dan kebanyakan sekarang orang-orang kan memakai WhatsApp sebagai sistem media komunikasinya. Iya. Ini termasuk budaya? Iya, itu termasuk budaya. Kalau menurut narasumber sendiri, kalau budaya yang sedang berjalan di masyarakat desa ini gimana? Yang sedang ramai gitu? Menurut saya untuk era sekarang terlalu banyak masyarakat menggunakan media sosial sebagai media berkomunikasi daripada tatap muka. Jadi untuk budaya sendiri agak tergerus dengan datangnya teknologi baru ini. Oh, berarti mulai munculnya teknologi ini jadi agak berubah gitu? Iya, yang dari tatap muka jadi melalui jarak jauh. Oke. Sekarang kita lanjut mengenai komunikasi sebagai proses dalam politik itu gimana menurut? Menurut saya sendiri seperti ada pemilihan lurah. Pemilihan lurah itu sendiri kan nanti calon lurahnya itu datang di depan masyarakat atau warga-warga sekitar. Seperti apa namanya itu, saling bertemu sesama warganya agar mereka mempunyai chemistry yang kuat begitu sebagai biar bisa memiliki hubungan yang lebih dekat seperti itu. Dan untuk komunikasi sendiri biasanya mereka melalui tatap muka, seperti mereka para lurah ini, calon lurah berkunjung ke suatu perumahan atau desa untuk melihat keadaan sekitar seperti jalan yang rusak, dan calon lurah tersebut mempunyai suatu janji akan memperbaiki jalan yang rusak tadi. Jadi seperti komunikasi yang kuat antar warga tadi. Apakah bisa dipastikan itu janjinya bisa memperbaiki jalan gitu? Tentang soal dari desanya tadi? Mungkin ada yang janjinya ditepati dan mungkin ada yang hanya bualan saja. Berarti termasuk dari pribadi diri sendiri? Iya, dari pribadi diri sendiri juga. Dan kadang lurah kan ada yang omong doang supaya dipilih. Iya, betul. Oke, siap. Berarti itu termasuk tadi ya yang sebagai dari ilmu dalam politik. Oke, selanjutnya mengenai pola sistem yang diterapkan dalam masyarakat desa ini gimana menurut? Untuk pola sistem sendiri, masyarakat zaman sekarang kebanyakan menggunakan handphone itu tadi. Balik ke pertanyaan pertama, handphone, sosial media seperti WhatsApp, Messenger digunakan sebagai hal sehari-hari yang mereka gunakan dalam berkomunikasi, memberikan informasi, berita. Kalau zaman dulu mungkin mereka berkumpul saling bertemu untuk membagi sebuah informasi. Sekarang nggak perlu susah-susah, hanya menggunakan WhatsApp, satu pesan saja bisa dikirim ke semua orang, 10, 20, 30 orang. Bahkan ada grup yang isinya lebih dari 20 orang bisa menggunakan itu.
Apakah sekarang seperti berkumpul gitu udah jarang terjadi di lingkungan desa ini atau perumahan ini? Kalau di perumahan saya sendiri, dulu itu ada sistem ronda malam, bapak-bapak yang kumpul untuk menjaga perumahan. Tapi sekarang udah nggak ada sistem ronda itu. Berarti udah pudar gitu ya? Iya, ya gara-gara itu tadi kesibukan sendiri, dan mungkin mereka juga lebih mudah dari sosial media. Iya. Mungkin lewat kabar-kabarnya. Kabarnya lewat sosial media. Sekarang kan melalui handphone saja informasi udah didapetin Iya, semua. betul. Dan ada CCTV juga, jadi Iya. tidak perlu menggunakan sistem ronda malam seperti dahulu. Berarti tadi ya, berarti kesimpulannya ini dari yang gimana kalau pola sistem yang diterapkan pada masyarakat ini lebih ke menjurus ke media sosial gitu ya? Iya. Dalam memberi informasi gitu. Iya, media sosial kan sekarang udah makanan masyarakat. Iya, siap. Udah nggak tabu lagi WhatsApp, Messenger, atau Telegram bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ini mengenai bagaimana sih opini leader mempengaruhi dalam masyarakat ini? Sebenarnya opini leader itu cukup mempengaruhi bagi masyarakat. Seperti halnya lurah. Lurah kan punya jabatan tinggi di desa. Dan jika lurah berkata A, warganya juga harus mengikuti lurahnya itu. Seperti lurah menginginkan adanya kegiatan iuran untuk kegiatan ruah desa supaya desa tersebut tetap aman dan tetap terjalin silaturahminya. Jadi mau tidak mau masyarakat ya harus mengikuti hal tersebut. Jangan sampai mereka tidak mengikuti hal tersebut karena lurah tahu sendiri kan. Iya, lurah kan pemimpin. Berarti begitu ya cara opini leader mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti apa yang telah disampaikan atau yang telah disetujui. Ya, seperti itu. Bisa. Ya, terima kasih dari saya Muhammad Rivaldi. Mohon maaf bila ada kesalahan dengan narasumber saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.